Halo semuanya, baiklah kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai pernyataan, negasi, dan operasi binar pada mata kuliah himpunan dan logika. Dengan nama-nama anggota kelompok kami, yaitu Anjani Fitria, Nesya Maharani Adifta, Oktavia Sri Rahayu, dan Radatul Nikmah. Sebelumnya, pasti kalian penasaran kan apa itu logika matematika? Logika matematika adalah ilmu tentang cara berpikir benar untuk menilai sah atau tidaknya suatu kesimpulan. Pernyataan dalam logika harus dapat ditentukan benar atau salahnya. Istilah logika berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos yang berarti kata atau pikiran. Sejak Aristoteles, logika menjadi dasar ilmu pengetahuan. Pemahaman pernyataan, negasi, dan operasi binar penting untuk menilai argumen dan berpikir kritis. Selanjutnya adalah kalimat matematika, meliputi kalimat terbuka, kalimat tertutup, dan pernyataan. Kalimat terbuka adalah kalimat yang mengandung variabel, dan jika variabel tersebut diganti konstanta dari semesta yang sesuai, maka kalimat itu akan menjadi kalimat yang bernilai benar saja atau bernilai salah saja. Yang kedua yaitu kalimat tertutup, yaitu kalimat yang deklaratif dan pernyataan. Selanjutnya adalah pernyataan, adalah kalimat deklaratif yang mempunyai nilai benar atau salah, tetapi tidak sama-sama benar dan salah. Dan yang selanjutnya yaitu pernyataan. Pernyataan dapat didefinisikan sebagai kalimat matematika tertutup yang dapat ditentukan nilai kebenarannya, yaitu benar atau salah, namun tidak keduanya dalam waktu bersamaan. Pada kalimat yang tidak bisa ditentukan nilai kebenarannya, misalnya kalimat tanya, kalimat perintah, atau sebagainya, maka kalimat tersebut bukan pernyataan. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut. Contoh pernyataan. Yang pertama, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Pernyataan ini mempunyai nilai kebenaran benar, karena Indonesia memang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dan kita bisa menyatakan bahwa pernyataan itu dinilai benar. Contoh pernyataan yang kedua yaitu sapi merupakan hewan berkaki 4. Pernyataan itu dinyatakan benar. Pernyataan ini bernilai benar karena seperti yang kita ketahui bahwa sapi memang mempunyai 4 kaki dan kita bisa langsung menilai bahwa pernyataan itu bernilai benar. Contoh pernyataan yang ketiga yaitu 6 ditambah 8 sama dengan 14. Pernyataan ini dinyatakan bernilai benar karena 6 ditambah 8 memang hasilnya 14 dan kita langsung mengetahui bahwa pernyataan ini mempunyai nilai kebenaran yaitu benar. Selanjutnya yaitu contoh yang bukan pernyataan. Yang pertama, apakah hari ini kamu ada perkuliahan? Ini bukan pernyataan, karena ini adalah pertanyaan yang kita tidak bisa menilai bahwa pernyataan itu benar atau salah. Kedua, yaitu tolong tutupkan pintu itu. Ini merupakan kalimat perintah. Kita tidak bisa, itu merupakan perintah yang benar atau salah. Jadi, kita tidak bisa menilai bahwa pernyataan itu benar atau salah. Yang ketiga, yaitu X ditambah 100 sama dengan 1100. Ini merupakan kalimat terbuka, bukan pernyataan. Kecuali ketika kita ganti X-nya menjadi suatu angka, itu bisa kita tentukan bahwa pernyataan itu adalah pernyataan benar atau pernyataan yang bernilai salah. Contoh yang bukan pernyataan yang terakhir yaitu ruang kelas saya sangat bagus. Ini bukan pernyataan karena kata bagus di sini bersifat relatif. Dalam artian kata bagus dapat saja berubah-ubah dalam pemandangan setiap orang. Sehingga kita tidak dapat menilai bahwa kalimat itu bernilai benar atau bernilai salah. Selanjutnya, di dalam pernyataan terdapat pernyataan tunggal dan pernyataan majemuk.
Pernyataan tunggal atau pernyataan sederhana adalah pernyataan yang hanya memuat sebuah pernyataan atau tidak memuat pernyataan lain sebagai bagiannya. Contoh pernyataan tunggal. Yang pertama, matahari terbit dari timur. Yang kedua, volume kerucut adalah sepertiga volume tabung. Yang ketiga, 9 besar dari 7. Sedangkan pernyataan majemuk adalah pernyataan yang terdiri dari beberapa pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan kata hubung kalimat atau konektif tertentu. Dalam bahasa Indonesia, kita sering menggunakan kata-kata tidak, dan, atau, jika maka, jika dan hanya jika. Contoh pernyataan majemuk. Yang pertama, persegi mempunyai 4 buah sisi yang sama panjang dan 4 buah sudut yang sama besar. Yang kedua, jika saya juara, maka ayah akan membelikan saya hadiah. Yang ketiga, bunga mawar ada yang berwarna merah atau putih. Suatu pernyataan mempunyai nilai kebenaran benar saja atau salah saja, namun tidak berlaku sekaligus secara bersamaan. Kebenaran atau kesalahan pada suatu pernyataan merupakan nilai kebenaran pada pernyataan itu. Pada pernyataan yang bernilai benar, diberi simbol B. Sedangkan pernyataan yang bernilai salah, diberi simbol S. Pengertian pernyataan negasi atau ingkaran. Negasi atau ingkaran adalah suatu pernyataan baru yang dibentuk dari suatu pernyataan awal, sehingga nilai kebenarannya berubah. Maksudnya, ada suatu pernyataan awal dibentuk menjadi suatu pernyataan baru dengan membalik nilai kebenarannya, yaitu mengubah pernyataan yang benar menjadi salah dan pernyataan yang salah menjadi benar. Negasi menggunakan pernyataan tunggal karena hanya memuat sebuah pernyataan atau pernyataan sederhana. Dari pernyataan tunggal P yang diketahui, dapat dibuat pernyataan lain yang disebut ingkaran atau negasi dengan melambangkan ingkaran P. Dengan cara sederhana yang biasa dilakukan untuk mendapatkan ingkaran suatu pernyataan adalah menambahkan kata bukan atau tidak benar pada kalimat. Contohnya, yang pertama, tentukan ingkaran dari Q 7 adalah bilangan prima. Jawabannya, ingkaran Q 7 bukan bilangan prima atau tidak benar 7 adalah bilangan prima. Yang kedua, R. Yusuf seorang manajer. Jawabannya, ingkaran R tidak benar bahwa Yusuf seorang manajer atau Yusuf bukan seorang manajer. Yang ketiga, S. 10 kurang 3 kecil dari 5 adalah pernyataan salah. Jawaban ingkarannya, ingkaran S tidak benar bahwa 10 kurang 3 kecil dari 5 atau 10 kurang 3 besar dari sama dengan 5 dan menjadi pernyataan benar. Lihatlah tabel kebenaran negasi berikut. Jika P adalah pernyataan yang bernilai benar, maka negasi P akan bernilai salah. Dan jika P adalah pernyataan yang bernilai salah, maka negasi P bernilai benar. Sesungguhnya penambahan kata bukan atau tidak benar pada pernyataan semula tidaklah cukup. Bagaimana negasi dari kalimat semua siswa SMK adalah atlet? Untuk menentukan ingkaran atau negasi yang efektif dari pernyataan yang bervariasi, kamu dapat menggunakan tabel berikut. Perhatikan contoh di bawah ini. Tentukan negasi dari pernyataan A. Semua binatang berkaki 4. Kita lihat pada tabel pernyataan semua, negasi atau ingkarannya adalah ada atau beberapa. Jadi, pernyataan A. Semua binatang berkaki 4, negasinya ada binatang tidak berkaki 4. Yang B. Ada ikan yang bernafas dengan paru-paru.
Negasinya, semua ikan tidak bernafas dengan paru-paru. Yang C, 3 tambah 12 bagi 4 kurang dari 5. Kita lihat pada tabel, pernyataan kurang dari atau kurang dari sama dengan, negasi atau ingkarannya adalah lebih dari atau lebih dari sama dengan. Jadi, pernyataan C 3 tambah 12 bagi 4 kurang dari 5, negasinya adalah 3 tambah 12 bagi 4 lebih dari sama dengan 5. Operasi